Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gania Salsabila dengan NIM 12470501009. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyekkan saya gitu, tentang program yang saya buat, yaitu saya membuat kasir minimarket menggunakan C++. Oke, yang pertama di sini ada kode-kodenya. Saya akan menjelaskan kode-kodenya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan IOStream. IOStream itu untuk input output. Lalu ada IOManip. IOManip itu untuk format tampilan angka, misalnya 2 digit angka desimal, karena kebetulan di program yang saya buat ini menggunakan harus memasukkan ada angka desimal karena untuk menghitung diskon. Lalu ada string itu untuk mengolah teks, dan ada algoritma. Nah, algoritma ini untuk fungsi manipulasi data, atau juga ada vektor nanti. Kalau vektor itu di bawah masuknya ke algoritma ini. Jadi vektor itu untuk ketika kita memasukkan angka itu, ya nggak bisa masukin angka lain atau bahkan masukin huruf itu, jadi nggak bisa. Nah, itu masuk ke sini. Lalu ada fstream itu untuk baca atau tulis file, karena di sini itu saya ada file yang member dan ada mapnya, karena fungsi ini map ini untuk menyimpan data member dan juga poinnya. Jadi ketika kita punya member dan kita udah punya poin, jadi poinnya itu kalau kita beli lagi kita dapat poin itu, jadi poinnya itu bertambah, enggak dari 0 lagi. Kecuali kalau misalnya kita baru punya member, baru mendapatkan poin, baru itu dari 0 lagi. Nah, yang pertama ada garis yang 2 dan juga ada garis yang 1, ini supaya outputnya terlihat rapih. Nah, terus ada fungsi ini ya, kepala, ini ada nama tokonya namanya minimarket GG. Lalu ini kayak biasa ya, di struk toko manapun pasti seperti ini, ada nama tokonya. Lalu ada fungsi hitung diskon. Nah, di sini ada pakai fixed set precision itu untuk bisa memasukkan 2 digit angka desimal gitu, karena kan diskon ya. Nah, lalu kita masuk nih ke fungsi utama gitu, ke menu utama. Saya menggunakan tipe data, ada integer, ada char, ada string, ada double, ada juga float nih. Karena ini tuh beda-beda karena ya sesuai fungsinya gitu. Nah, kita masuk ke ini. Ini itu untuk menyimpan file member. Jadi membernya apa, kode member berapa, dia itu punya poinnya berapa gitu. Jadi ini itu untuk menyimpan, jadi tidak mengulang dari awal lagi. Jadi disimpan di sini. Nah, yang pertama itu ada kasir. Kita itu ke kasir. Dan di sini kasirnya itu ada 2. Yang pertama ini Tokuno, yang kedua itu Maeda. Dan kita pakai dual. Nah, jadi ketika kita memasukkan angkanya 1 atau 2, maka kita bisa lanjut ke program selanjutnya untuk memilih menu. Tetapi kita memasukkan angka selain 1 atau 2, 0, atau bahkan kita masukkan huruf, itu kita nggak bisa lanjut ke program selanjutnya, tapi kita akan balik lagi ke program yang kode kasir ini. Jadi memilih kasirnya harus nomor 1 atau 2, masukkan angka 1 atau angka 2. Dan di sini ada if else, ketika milih 1 maka kasirnya namanya Tokuno, ketika milih nomor 2 maka kasirnya namanya Maeda. Nah, kita masuk nih ke barang ya, ke kode barang. Di sini itu saya ada barangnya 50, tapi 50 ini bukan selamanya 50. Jadi bisa bertambah atau bisa aja berkurang barang. Dan ketika bertambah, saya masukkan angka 100. Jadi barangnya itu ketika bertambah maksimal jadi barangnya hanya ada 100 gitu di toko itu. Dan untuk sekarang ada 50. Lalu ada harga, daftar harga, ini daftar barang, dan juga ini daftar harga. Nah, harganya juga bukan bilangan yang mudah dihitung gitu, bukan bilangan
kayak 18.000, tapi saya juga masukkan kayak 42.180, kayak harga-harga pada umumnya gitu. Nah, kita masuk ke menu barang. Nah, di sini itu kita sebelum itu kita bisa milih dulu, mau ada 5 pilihan nih, mau edit barang, hapus barang, tambah barang, input barang, ataupun cari barang. Karena bisa aja kalau misalnya kita milih nomor pertama, yaitu input barang nih, edit barang, sorry. Kalau misalnya edit barang, karena kan setiap harinya gitu atau setiap minggunya harga barang itu bisa aja jadi naik lebih mahal ataupun lebih murah, dan juga nama barang pun ada yang mungkin berubah gitu, meskipun jarang ya, lebih ke harga gitu. Nah, ketika kita milih nomor 2, kita itu bisa menghapus barang ketika barang itu discontinue. Jadi kan barang itu nggak selamanya datang, nggak selamanya ada gitu, nggak selamanya diproduksi. Jadi kalau misalnya barangnya udah nggak ada ataupun barangnya udah habis stoknya, kita bisa hapus. Kita pilih nomor 2. Kalau kita pilih nomor 3, di sini itu ada untuk nambah barang baru. Karena setiap harinya ataupun setiap minggunya pasti ada aja barang baru yang masuk gitu. Jadi kita bisa tambahkan barang baru gitu. Ketika ada yang masuk ya kita tambahkan. Kita berarti pilih nomor 3 di menu barangnya, oke? Lalu ketika kita milih nomor 5, ini ada searching nih, cari barang. Karena yang saya ketahui ketika kita berada di toko, minimarket, supermarket, atau toko skincare bahkan, kalau misalnya kita mencari barang itu pasti ke kasir gitu, nanyanya ke kasir. Entah itu nanya barangnya ada atau enggak di toko itu, atau bahkan nanya harganya gitu. Jadi kita bisa pakai yang searching ini. Jadi kita berarti pilih nomor 5 kalau misalnya mau cari barang. Nah, ini nih nomor 4 ya. Kalau misalnya kita milih 4 itu berarti input barang. Ini kayak kalau misalnya mau mencetak struk. Jadi kita ini kalau misalnya mau input barang kalau ada pembeli. Jadi kita pilihnya nomor 4. Nah, kita masuk nih. Jadi ini sama ya, pakai dual. Jadi harus milihnya itu antara 1 sampai 5. Tidak boleh angka lain, atau apalagi kalau misalnya masukkan huruf, jadi nanti bakal balik lagi ke kode yang pemilihan menu barang itu. Nah, ketika itu udah benar gitu, kita milih antara 1 sampai 5, maka kita akan lanjut nih. Apalagi kalau misalnya kita milih yang nomor 4, yaitu input barang. Kita lanjut nih, ada kode barang. Di sini ada looping, ada pengulangan. Jadi kita bisa milih barang, karena nanti di outputnya itu akan ditampilkan dulu kode barangnya berapa, lalu barangnya, dan juga sama harganya gitu. Jadi kita bisa milih. Jadi kita tinggal masukkan kode barangnya aja gitu. Kode barangnya itu di sini ada 1 sampai 50. Kalau lebih dari, kalau bisa kita masukkan angka selain 1 sampai 10 atau masukkan huruf, ya itu nggak bisa berarti ya. Itu sama kayak yang tadi itu nggak bisa, maka akan mengulang lagi. Terus jadi ini ada pengulangan gitu. Terus aja kalau misalnya kode barang nomor 1, misalnya kita pilih nomor 1. Nah, terus barangnya jumlah belinya berapa gitu, 2. Nah, oke, di sini itu ada untuk, jadi ketika kita masukkan terus enter gitu, terus membeli. Nah, kalau misalnya udah nih, udah belinya gitu, udah barangnya udah diinput semua, jadi kita masukkan angka 0. Kenapa 0? Karena di sini itu i-nya mulainya dari 1. Jadi ketika 0 ya berarti udah selesai gitu. Jadi itu tandanya buat menutup ya.
Nah, di sini ini pengulangan. Lalu nah, ini itu untuk mencetak di struknya gitu. Jadi ada garis, ada nama kasirnya yang udah tadi kita pilih di atas. Lalu ada nama barang, harganya, jumlah belinya gitu. Jadi total semuanya itu ada di sini nanti. Nah, ini tuh fungsinya buat apa sih? Kayak left, right yang gini. Nah, ini itu fungsinya buat biar si tabelnya itu rapih gitu. Jadi ke kirinya itu berapa masing-masingnya itu. Jadi kayak nama barang itu berapa berapa kata yang bisa masuk gitu. Pakai ini supaya si tabelnya itu rapi. Nah, di sini ada total bayar. Total bayar itu berarti ditambahkan semuanya, itu menggunakan penjumlahan. Lalu ada child member. Nih, ini member yang tadi. Jadi ketika kita milih dulu, kita ditanya dulu si penggunanya gitu, punya member atau enggak. Kalau misalnya punya member ya kita ya. Nanti di sini ada masukkan nomor member. Kenapa nomor member? Karena kalau misalnya pakai nomor itu kemungkinan yang samanya itu sedikit, bahkan nggak ada. Tapi kalau misalnya pakai nama, karena nama itu kan ada aja yang sama ya gitu, meskipun namanya susah tapi ada aja yang sama, jadi kita gunakan nomor aja karena nomor itu banyak kan, angka itu banyak. Kalau misal huruf itu kan cuma 26, jadi kayak pasti gitu, pasti itu aja. Jadi kita pakainya nomor member. Kalau nomor itu setiap orang beda-beda dan juga kemungkinan samanya itu sedikit, bahkan nggak ada gitu kemungkinan samanya itu, karena kan udah di data tadi gitu, jadi pasti beda-beda. Nah, lalu ada poin, gimana sih cara perhitungan poinnya itu? Jadi ketika mendapatkan 1 poin itu, kalau belanjanya 10.000, kalau misalnya belanja 20.000 berarti mendapatkan 2 poin. Nah, jadi kelipatan itu. Jadi dapatnya 10.000 1 poin, 20.000 2 poin, kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ini gak nyampe 10.000, belanjanya cuma 3.000, 2.000, berarti itu nggak dapat poin, maka nanti akan ditampilkan tidak dapat poin. Lalu ada fungsi nih diskon, jadi tinggal panggil aja karena tadi di atas udah kan itunya prosedurnya. Jadi kita fungsi diskon. Diskon itu ya tinggal masukkan diskon, nanti dihitung jadi per 100 gitu, jadi nanti desimal. Nah, ada metode di sini ada menu milih pembayaran, karena kan zaman sekarang apalagi banyak orang yang cashless ya, jadi bayar itu nggak semua orang bayar pakai uang gitu, pakai uang wujudnya, ada cash gitu. Jadi kita sediakan 3, ada pakai cash, ada pakai kris, ataupun pakai kartu debit gitu. Karena kalau kris itu kan scan ya, kalau bisa kartu ya masukkan kartu gitu. Nah, lalu di sini ada memilih cash, kris atau kartu, dan juga nih uang bayar. Kan itu ditotalin semuanya. Ditotalin semuanya. Kalau misalnya uang yang kita bayar mau melalui cash, kris ataupun kartu gitu, kalau misalnya kita bayar uangnya kurang, maka itu nggak bisa lanjut, nggak bisa, bukan lagi minus ya, tapi nggak bisa. Jadi uang yang dimasukkan itu atau uang yang dibayar itu harus sama ataupun lebihan. Kalau lebihan, jadi nanti ada uang kembali gitu, jadi ada dikasih tahu uang kembaliannya gitu. Nah, dan ini ada upstream of auto file. Jadi ini udah selesai ya, ditutup kode yang tadi untuk filenya gitu. Tadi kan di atas yang kode menyimpannya. Nah, di sini di bawah itu untuk menutupnya. Dan ada pengulangan di sini, ada untuk input lagi ya atau tidak. Jadi nggak harus run lagi dari awal lagi, tapi kita bisa langsung aja dari itu gitu. Nah, ini kode-kodenya sekarang. Nah, di kode-kodenya itu jadi ada
metode searching itu kan tadi yang untuk mencari barang itu kan ada searching ya. Terus juga ada looping, perulangan. Itu perulangan hampir banyak karena kita bisa yang di input barang itu kan bisa beberapa kali. Itu kan namanya pengulangan. Terus juga di tampilan daftar barang. Terus menu utama di yang tadi transaksi gitu. Terus ada if else gitu atau switch case tadi itu dipakai di input kasir, terus di menu barang untuk menghitung diskon dan juga metode pembayaran, terus status member itu kan. Nah, terus ada array nih. Nah, array itu untuk menyimpan daftar harga dan juga daftar barangnya. Juga untuk menyimpan barang yang dibeli gitu. Tadi yang dibeli apa aja dan berapa aja jumlahnya. Dan ada file nih. File itu untuk membaca dan menyimpan data member dan juga file dari file member teks yang tadi yang saya jelaskan, yang saya masukkan tadi. Nah, ada map yaitu digunakan untuk menyimpan nomor member dan poin merekanya gitu. Jadi di sini ada lumayan banyak yang saya gunakan. Lalu kita masuk aja ke outputnya ya, ke tampilannya. Nah, ini ketika di run. Sebentar supaya gambarnya supaya jelas. Nah, nih kita milih. Oke, kita mulai. Kita milih misalnya kita masukkan W dulu. Ngecek ya yang tadi bener atau enggak gitu. W bisa atau enggak. Oh, kode salah. Berarti bener kan? Berarti masuk lagi ke memilih kasir. Oke, kalau misalnya huruf, coba angka deh, tapi selain 1 dan 2, kita masukkan 4 misalnya. Oh, tetap salah. Berarti emang yang tadi itu kodenya benar ya. Jadi hanya memilih itu kode kasir 1 atau 2. Oke, kita masukkan misalnya nomor 1. Nah, di sini ada menu barang nih. Ada edit barang, hapus barang, tambah barang baru, input barang, dan cari barang. Kita mau cari dulu deh. Kita pilih nomor 5. Cari. Nah, kode barang yang ingin dicari. Gitu. Misalnya, kan suka ada tuh di barang tuh suka ada kode-kodenya kan di barang itu. Jadi kita cari misalnya kode nomor 5 itu apa sih? Nah, kode nomor 5 itu ada barang yang ditemukan itu pasta gigi 160 gram, harganya itu 24.600. Kita lanjut lagi dari sini. Ketika ini udah, kita lanjut lagi, pilih lagi. Oke. Nah, kita udah awal bulan nih, ada barang yang masuk, ada barang baru. Kita tambahkan, berarti kita pilih nomor 3. Nama barang baru, misalnya handuk. Harga barang barunya misalnya 50.000 ya, 50.000. Nah, kita buktikan nih, ada nggak barang handuk itu gitu. Berarti kita untuk membuktikannya kita harus pilih nomor 4 ya untuk input barang. Oke, kita pilih nomor 4. Nah, oh ada nih handuk harganya 50.000, ini barang baru yang masuk. Jadi setiap ada barang baru yang masuk itu akan bertambah ke sini kayak 51. Jadi kode barangnya 51, 52, 53 dan seterusnya gitu. Jadi enggak yang tiba-tiba munculnya di tengah atau di awal gitu, enggak ya. Beda lagi kalau misalnya barang itu code discontinue. Berarti si jumlah barang sementaranya itu jumlah barang yang ada pada saat itu berarti berkurang kayak jadi 49, 48. Nah, tergantung barang yang di discontinue itu ada berapa. Oke, kita mulai aja nih ke data barang yang pertama. Kita mau beli apa ya. Nah, ketika ada si pengguna nih, berarti ini nih kodenya. Gitu. Bisa kita tahu, oh itu sisir. Oh, berarti sisir itu kodenya 13. Berarti kita di sini masukkan
ada kode nomor 13. Jumlah belinya berapa? Ada 3. Kita masukkan. Terus ini berlanjut kan? Benar yang tadi, berarti ini tuh ada pengulangan gitu. Ini terus berlanjut. Oke, data yang kedua, ada mayonnaise, kodenya 35. Kita 35. Penggunanya membelinya 6 mayonnaise, kita masukkan. Terus aja gitu. Ada misalnya 21, belinya 2. Kalau udah semua udah di input, gimana cara supaya biar udah gitu langsung ke yang lainnya? Untuk nih di sini kode barang 1 sampai 50, 0 untuk selesai. Nah, kita pencet 0. Maka udah selesai tuh. Jadi langsung mencetak struknya. Nih ada di sini ada nama minimarketnya, ada nama kasirnya yang melayaninya, terus ada harganya. Di sini jadi rapih kan? Karena tadi kita pakai yang itu jadi sesuai tabel gitu, jadi rapi tulisannya. Jadi nama barangnya di sini, harganya nah harganya di sini, terus ada jumlah belinya ini tadi 3, 6, 2 dan ada totalnya. Nah total, terus di sini membership ya atau tidak. Oke, kita membership ya. Nomor membernya kita masukkan nomor kita. Nah, nomor kita itu 1123. Kita dapat poin nih 30. Jadi total poinnya 324 karena di kode yang sebelumnya pas saya saya coba run, saya masukkan juga kode member yang 1123. Jadi ini otomatis udah bertambah ya. Gitu. Terus ada diskon atau tidak? Misalnya ada oke, diskonnya itu 1%. Nah, di sini tuh sangat jelas ya terlihat diskonnya itu kan harga awalnya itu 303.000. Nah, diskonnya itu 3.030. Jadi harga total semua yang harus dibayar itu ada 299.970 rupiah. Pilih metode pembayaran. Oke, cash aja, cash. Nah, di sini ada tuh masukkan uang bayarnya. Kalau misal kita masukkan hanya 200.000, maka uang Anda kurang, akan balik lagi, harus memasukkan uangnya yang sama gitu, seharga, senilai ataupun yang lebihan karena nanti ada kembalian. Oke, kita masukkan 350.000. Nah, ada uang kembali kan? Jadi jelas gitu yang terpakai berapa, uang yang masuknya berapa, dan uang yang kembaliannya berapa. Kalau misalnya nggak ada kembalian, ya udah nggak ada keterangan uang kembali gitu. Nah, oke, kita akan input lagi nih. Ya. Nah, kita milih lagi. Oke, sekarang pakai kasir yang nomor 2. Nah, terus mau edit barang nih. Masukkan kode yang ingin diedit tadi. Kita nomor 2 deh, mau ngedit kan barang lama. Nah, terus dia ada tuh keterangannya, barang lama itu sikat gigi, harganya itu waktu itu 25.000. Oke, sekarang kita ganti deh. Jadi barang barunya tetap sikat gigi. Tapi harganya jadi 30.000 karena naik 30.000. Nah, kita pilih deh nomor 4 ya. Tadi sikat gigi ya. Oke, kita buktikan ya. Nomor 2. Belinya 3 deh. Terus nomor 1 belinya 1. Terus udah. Tuh kan bener. Jadi bisa diedit. Yang tadinya sikat gigi yang awalnya itu harganya 25.000, ketika udah di input kayak gini, jadi harganya itu 30.000. Ya kan bener. Terus oke deh membership. Tapi nomor membernya jadi yang lain, bukan 1123 yang tadi, jadi 8989. Nah, ini poin Anda 40, total poin Anda 40. Berarti member itu orang baru kan, member baru yang tadinya nggak punya poin. Jadi poin utama, poin yang dia punya baru 40, beda sama yang
kode tadi 1123 itu kan jadi langsung bertambah. Jadi gitu perbedaannya. Jadi makanya saya memasukkan file untuk member, kode member dan juga poinnya. Jadi di situ ya, ini udah dibuktikan gitu, ini benar gitu. Terus ada diskon atau tidak? Tidak deh. Nah, metode pembayaran pakai kris. Lalu uang bayarnya, misalnya ini berarti total bayarnya, karena ini nggak ada diskon, jadi total bayarnya tetap ya 407.970 rupiah. Oke, kita bayar 430.000 deh. Nah, ini tetap ya ada namanya gitu, ada keterangannya, uang kembaliannya berapa. Uang kembaliannya itu ada 22.030 rupiah. Terima kasih telah berbelanja di toko kami. Oke, kita udah ya. Udah selesai kodenya. Ya maaf ininya kurang rapi, tidak sama. Sekian dari saya. Semoga memenuhi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.